siapa yang nggak tahu Corey Taylor, seorang vokalis band cadas dan beringas. Dia mampu membius jutaan fansnya bersama teman-temannya di Slipknot. Dia diidolakan, lirik-liriknya menjadi inspirasi. Tapi di luar semua itu, Corey Taylor mempunyai kisah sedih yang cukup tragis sebelum dia menjadi seorang rockstar seperti sekarang ini. Ya, tapi pastinya cerita ini ya mungkin basi ya buat para penggemar Slipknot. Cuman buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin ada yang baru mulai ngedengerin musik-musik metal nih, ya ada band yang bernama Slipknot yang sepertinya wajib didengerin. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, ini lumayan lama ya gak bikin video, kayaknya ya buat saya sih cukup lumayan lama. Hampir seminggu loh, ya udah seminggu kali. Ya oke lah, kita langsung aja ya, kita mulai yuk. Ya, buat yang belum tahu, Corey Taylor adalah seorang frontman dari sebuah band metal bernama Slipknot. Corey sendiri menganggap musik sebagai penyelamat hidupnya dari depresi dan trauma masa kecilnya. Dan juga salah satu cara bagi Corey Taylor untuk membantu orang-orang yang juga mempunyai situasi yang sama. Dan bagi orang-orang yang pernah atau sedang berada di titik terendahnya. Sebagaimana kisah dan kejadian yang sangat memprihatinkan di perjalanan hidupnya. Ya, hal yang sangat mengejutkan terungkap dalam sebuah sesi terapi Corey dengan dokternya yang bernama Siri. Corey mengakui kalau dia pernah diperkosa oleh remaja berumur 16 tahun pada saat dia berumur 10 tahun. Seorang tetangga yang sudah dianggapnya sebagai seorang sahabat hingga kejadian yang sangat menyakitkan itu terjadi. Di satu sisi, Corey Taylor sendiri tidak bisa mengatakan kepada siapa-siapa tentang apa yang telah terjadi karena si pelaku pelecehan mengancam akan menyakitinya dan mengancam akan menyakiti ibunya. Ya, ini tipikal orang-orang bejat dan bangke itu ya. Ya, dengan seakan-akan dia mampu melakukan apa aja buat si korbannya ya. Tapi percayalah, orang-orang kayak gini tuh cuman di mulut doang. Ya, tipikal orang pengecut pasti kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Dan mau nggak mau, dia harus memikul beban ini selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, Corey dibesarkan tanpa figur seorang ayah. Menjadikan Corey Taylor mencari caranya sendiri untuk lepas dari traumanya. Perlahan-lahan, dia menjadi dekat dengan obat-obatan terlarang di saat dia mulai berumur belasan tahun. Dan mengaku pernah mengalami overdosis sebelum berumur 16 tahun. Hal dan kejadian-kejadian ini membuat neneknya mengambil alih hak asuh Corey Taylor dan berharap bersama neneknya, Corey pun bisa melanjutkan sekolahnya. Tapi bukannya menjadi lebih baik, hidup miskin, kesepian, depresi, dan merasa tidak punya alasan untuk hidup, membuatnya sempat berusaha untuk bunuh diri sampai 2 kali. Ya, pada percobaan pertama, dia menggunakan pisau cukur. Percobaan pertama ini gagal karena dia tidak pernah berani melakukannya, sehingga pada percobaan kedua yang berakibat cukup fatal. Pada saat berumur 18 tahun, dia memutuskan membunuh dirinya dengan cara menelan banyak pil saat dia berada di rumah neneknya. Untungnya dia diselamatkan oleh mantan pacar ibunya yang mendapati Corey sedang meregang nyawa di lantai dan segera membawanya ke rumah sakit bersama neneknya. Corey Taylor sempat bercerita, katanya, "Saya benar-benar serius untuk mengakhiri hidup saya. Saya mengambil banyak pil di rumah nenek saya dan berbaring, dan entah dari mana mantan pacar ibu saya datang ke sana untuk memeriksa keadaan saya. Dan sejam kemudian saya sedang minum IP pack dan muntah ke dalam ember," katanya. Tidak sampai di sana, di saat dia sudah menjadi seorang rockstar pun dia masih berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Kejadiannya pada tahun 2003. Entah karena pengaruh alkohol atau obat-obatan, pada saat itu Corey Taylor berusaha melompat dari lantai 8 di sebuah hotel tempat dia menginap. Beruntungnya, saat itu Corey sempat dicegah oleh pacarnya dan juga oleh seorang temannya yang bernama Tom Hazard yang menarik dan mencegahnya. Dan kejadian ini adalah kejadian ketiga bagi Corey Taylor untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Ya, Corey Taylor merupakan salah satu contoh dari sedikit orang yang bisa selamat dari trauma masa lalu dan ketergantungan akan obat-obatan terlarang. Di luar sana juga tidak sedikit jumlah musisi dunia yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara di atas dan tak terselamatkan. Dan saat ini Corey Taylor terus memotivasi orang-orang untuk tidak melakukan bunuh diri.
Katanya itu bukanlah sebuah solusi dan kita harus menemukan alasan untuk terus hidup. Walaupun akan banyak rintangan dan gangguan di depan dan kemudian hari. Dan saat ini, Corey Taylor sudah memasuki usia kepala 5 dan dia masih menjalani rangkaian tur bersama Slipknot. Mereka masih memiliki jadwal panggung di beberapa kota besar Eropa seperti Amsterdam, Berlin, Copenhagen, hingga Lisbon. Dengan jadwal yang padat dan melintasi negara berbeda, Corey Taylor masih berusaha untuk tetap tegak berdiri di panggung hingga mencapai masa pensiunnya. Oke teman-teman, ya ini pastinya berita lama ya. Di internet juga udah banyak banget gitu. Cuman mengingat kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya cukup mengerikan ya. Khususnya berita-berita pemerkosaan dari seorang orang dewasa kepada anak-anak gitu. Dan ya minimal ini bikin kita jadi lebih waspada lah. Khususnya buat orang-orang tua yang ya intinya jangan terlalu mempercayakan ya pengasuhan anak-anaknya. Kalau ingin memasukkan anak-anak ke sebuah lingkungan pendidikan ya kalau bisa lebih diteliti lebih jauh dan lebih digali-gali lagi informasinya. Oke, sepertinya itu dulu ya video kali ini. Ya oke lah. Ya ini daripada makin ngaco, mending saya akhirin aja. Terima kasih yang udah pada nonton, terima kasih yang udah pada dengerin, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support buat channel ini. Oke, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.